Shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan atas izinnya saya bisa membuat konten ini. Tentunya konten ini jauh dari kesempurnaan, sebab kesempurnaan menyelami Tuhan. Saya berdoa agar siapa saja mendengar dan menonton video ini senantiasa menguatkan imannya dan membawa dia semakin dekat dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini penuh dengan tantangan yang luar biasa, tantangan yang menggoyahkan iman seseorang untuk memilih lagi mencari hal-hal duniawi, hal-hal yang bersifat tanah atau yang tidak berjalan. Kehidupan ini membawa kita seringkali khawatir terhadap segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita ini. Siapapun pasti pernah mengalami dan merasakan khawatir, cemas, dan gelisah saat menghadapi masalah atau saat sedang merasa jatuh dalam kegagalan. Namun, jika kita tetap hidup dalam Tuhan, kegagalan kita tidak akan pernah alami. Karena Tuhan selalu menyertai kita, membuat kita berhikmat dalam mengambil setiap keputusan tentang kehidupan pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita, dan kehidupan bermasyarakat. Seperti saya pernah alami dalam hidup saya secara pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, asal kita saja mau melangkah untuk Tuhan menyertai kita, berkomitmen dengan Tuhan, pasti kekhawatiran kita tidak akan pernah terjadi. Apapun yang kita lakukan selalu berhasil oleh penyertaan Tuhan. Mari kita lihat ayat-ayat tentang kekhawatiran yang saya bagikan untuk kita semua, sehingga dengan ayat ini saya berharap dapat menguatkan kita semua dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dalam Wahyu pasal 23, dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 sampai ayat 4 berkata begini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta. Ia berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dalam perikop ini Tuhan menegaskan kepada kita bahwa jika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Allah berdiam dalam diri kita, berdiam dalam rumah kita, berdiam dalam rumah tangga kita. Kemudian dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7
di sana menegaskan tentang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dalam ayat ini sangat jelas, saudara-saudara, karena nyawa kita, nafas kita ada di dunia ini. Apa yang terjadi dalam dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan, itu semua dari Tuhan. Sehingga ketika kita menyerahkan diri seutuhnya, berserah penuh kepada Tuhan, maka firman-Nya sudah jelas. Kita tidak perlu merasa khawatir terhadap apa yang kita akan alami, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Karena Tuhanlah yang memelihara kita. Kemudian, dalam khotbah di sini pasal 11 ayat 10 menguatkan kita. Di sini khotbah meminta kepada kita agar buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Cara kita membuang kesedihan kita dan menjauhkan penderitaan kita cuma satu: taatilah Tuhan, ikut maunya Tuhan. Pasti kesedihan dan penderitaan jauh daripadamu. Tuhan jawab setia doaku. Kemudian saudara-saudara, begitu banyak mujizat, banyak hal yang Tuhan berbuat dalam hidup saya. Banyak saat ini pemulihan terus terjadi. Banyak hal yang dulu membuat Tuhan sedih. Saya menyadari itu dan mengambil langkah untuk hidup dalam Tuhan. Saudara, saya minta jika kita melangkah bersama Tuhan, mari komitmen dan jangan khawatir terhadap apa yang kita makan dan minum. Matius 6 ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Artinya begini, menurut saya firman Tuhan ini mengajarkan untuk apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak perlu khawatir. Kita berserah saja pada Tuhan. Pasti Tuhan memelihara kita. Itu ya dan amin, saudara-saudara. Lanjutannya pada ayat 6 pasal 25. Di sana Tuhan menulis dan menyampaikan kepada kita, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dengan firman Tuhan ini, saya berharap kekhawatiran kita terhadap kehidupan kita di tahun 2022 ini kita hilangkan. Tidak perlu khawatir, karena Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi kita, asal kita mau ikut Tuhan. Dan kekhawatiran itu tidak perlu terjadi bagi kita, saudara-saudara. Karena dalam Lukas pasal 12 ayat 24 menyampaikan, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Lebih lanjut Filipi 4 ayat 6 ayat 7.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, menikmati kehadiranmu, dalam firman Tuhan pada Filipi 4 ayat 6 sampai ayat 7, sekali lagi telah menegaskan kepada kita tidak perlu khawatir. bagi Rajaku yang duduk, Sampaikan segala keinginan kepada Allah dengan ucapan syukur. aku muliakan Dalam doa ucapan syukur, agungkan, doa Kaulah tentang yang kepasrahan, berserah penuh kepada Tuhan. nyanyi. Untuk itu saudara-saudara, mari Bagi Raja kekhawatiran ketahuan itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. di tangan, Penderitaan tidak akan terjadi dalam hidup kita. aku Asal satu hal dan ku Tuhan mau dari kita adalah pada Injil Matius pasal 6 ayat 33 di sana menegaskan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya ditambahkan. Mari kita bersama-sama sebagai manusia ciptaan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mendalami firman Tuhan supaya apa yang kita butuhkan dalam hidup kita Tuhan menyediakan bagi kita. Mari kita berkomitmen untuk taat melaksanakan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan dalam penyampaian. Tuhan memberkati kita semua.